Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tanda orang percaya. Dan salah satu tanda orang percaya adalah, atau orang Kristen adalah kesetiaan. Apakah Anda adalah orang yang setia pada Tuhan? Ini penting sekali untuk diketahui. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk kami boleh belajar dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sebab kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pertanyaan tentang apakah Anda adalah orang yang setia pada Tuhan. Ini saya tanyakan juga pada diri saya sendiri sebelum saya menyampaikan hal ini. Ini merupakan satu refleksi yang begitu khusus dan mungkin tidak pernah kita pikirkan untuk kita mengukur, melihat batas-batas sejauh mana kesetiaan kita pada Tuhan. Pada tahun 2005, Guinness Book of Record mengatakan bahwa Percy dan Florence Arrowsmith memegang dua rekor pernikahan terlama dari pasangan yang masih hidup, yaitu 80 tahun, dan memiliki usia yang jika digabungkan pasangan ini itu 205 tahun. Baik Tuan dan Nyonya Arrowsmith telah meninggal. Tetapi mereka meninggalkan nasihat yang baik bagi mereka yang ingin memiliki pernikahan yang langgeng. Florence menasihati dan berkata ketika dia ditanyakan oleh interviewernya soal kesetiaannya. Dia mengatakan kepada suaminya dalam wawancara tersebut, "Kamu tidak boleh bergaul dengan teman-teman yang buruk atau bahkan tidur dengan mereka. Jika kamu bertengkar, kamu perlu berbaikan kembali. Janganlah pernah takut untuk mengatakan maaf." Demikian tips dari Nyonya Arrowsmith. Percy atau suaminya punya nasihat yang berbeda. Ketika ditanyakan apa rahasia pernikahannya yang panjang, ia hanya mengatakan dua hal. Ketika ia merespon istrinya, dia hanya mengatakan dua hal. "Baiklah sayang." Jadi kita bisa mengerti bahwa maksud sepenuhnya adalah apapun yang dikatakan oleh istrinya tadi, dia akan menyetujuinya. Apapun yang dikatakan oleh istrinya kepadanya, ia akan sepenuhnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh istrinya. Tapi apakah itu sesungguhnya kesetiaan ketika hubungan suami dan istri, suami atau istrinya selalu menyanggupi sesuatu dan itu menghindari sebuah pertengkaran? Apa itu kesetiaan? Bagaimana kita melihat diri dalam cermin kesetiaan? Apakah kita setia pada Tuhan? Apakah kita setia pada pasangan, keluarga, suami, istri, anak-anak, dan orang tua kita? Apakah kita setia dengan negara kita? Apakah kita setia pada pekerjaan teman sekerja, bawahan, ataupun atasan kita? Kesetiaan tidak dapat digolong-golongkan.
Karena itu setia sama halnya dengan integritas. Seseorang yang selalu melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Demikian maksud integritas itu. Karena itu kesetiaan itu tidak bisa hanya diarahkan ke manusia, yang otomatis ke berapa banyak orang. Misalnya, setia terhadap anak. Tetapi bisa tidak setia pada suami. Setia pada pekerjaan. Tapi tidak setia pada pelayanan. Kemudian kesetiaan juga berkaitan dengan kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Kesetiaan juga kita pahami dalam hubungan yang dilanggar dan kedagingan seperti kecemburuan, iri hati, perceraian, perzinahan, penipuan, pengingkaran, kepalsuan, bahkan kenajisan dan percabulan. Hal ini bukan saja dipahami dalam perilaku, namun juga pikiran kita. Kesetiaan kita pada sesuatu atau orang lebih daripada Tuhan. Dan ini akan mengakibatkan kita mengorbankan banyak hal. Bukan saja kesehatan, waktu, pikiran, tetapi juga orang lain. Kesetiaan merupakan nilai kebajikan yang sangat berkaitan dengan diri sendiri sebagai yang utama dan yang pertama. Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 18 menyebutkan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tulisan Paulus ini mengungkapkan sisi ketidaksetiaan sebagai keberdosaan terhadap diri sendiri. Kita bisa menyalahkan orang lain untuk ketidaksetiaan kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ketidaksetiaan kita. Karena ada track recordnya. Jadi jelas. Kekonsistenan dan komitmen seseorang ataupun diri kita sendiri sangat jelas. Apapun dan siapapun penyebabnya, kesetiaan dan atau ketidaksetiaan merupakan hal yang nampak jelas. Tidak bisa disembunyikan jikalau dalam rentang tertentu diperhatikan. Kesetiaan merupakan salah satu dari dua buah roh lainnya, yaitu kelemah lembutan dan penguasaan diri, yang juga terkait dengan diri sendiri. Kesetiaan dalam bahasa Inggris, faithfulness, berasal dari kata faith atau iman. Karena itu kesetiaan berarti mempercayai atau mempercayakan diri. Seseorang yang memiliki iman seharusnya juga setia. Namun, kita perlu melihat bahwa itu seringkali tidak terjadi. Jadi kita melihat di sini bahwa ada sisi personal, hubungan dengan diri sendiri daripada dengan orang lain, sehubungan dengan kesetiaan ini. Maka itu mudah disembunyikan. Sama seperti pengendalian diri, ketika seseorang mau marah, itu bisa ditahan, dipeser, ditekan. Masalahnya, kesetiaan sering tidak terlihat. Di tengah banyak hal yang mungkin terkondisikan. Dan bisa berubah. Dan bisa diterima. Karena pada dasarnya, manusia tidaklah setia. Karena itu, dia menyembunyikannya. Itu sebabnya kesetiaan bisa berubah saat kita memandang siapa yang berbicara
kondisi dan situasinya. Salah satu contoh saat pandemi ini yang membuat kita lebih mudah berselancar dengan internet ke tempat-tempat atau website-website yang tidak pernah kita kunjungi. Ketika anak sekolah, maka anak kita pada saat yang sama bisa buka Instagram dan media komunikasi lainnya yang tidak berhubungan dengan sekolahnya atau pelajarannya saat itu. Anak kita bahkan bisa bermain game di saat yang sama mereka bersekolah. Sementara kita sebagai orang dewasa atau orang tua juga begitu. Kita beribadah di mana tempat dan waktu ibadah yang memungkinkan bagi kita. Sehingga kita mengkondisikan segala sesuatu dengan diri kita sendiri. Kita tidak melihat itu sebagai wujud kesetiaan di dalam beribadah dan juga bersama dengan orang lain. Kita tidak terlihat tampak di dalam kontak dengan orang lain. Dan bahkan kita bisa sambil membuka handphone kita untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya kita lakukan dan bukan di tempat ibadah. Atau seharusnya kita lakukan di luar jam ibadah. Kita belajar tidak terkondisikan oleh siapapun juga. Bukan begitu? Tapi kitalah yang sebaliknya sering mengkondisikan segala sesuatu. Karena itu tadi kembali, sering itu bergantung pada diri kita sendiri. Dan orang lain tidak tahu. Bahkan orang lain tidak perlu tahu. Dan orang lain tidak perlu tahu karena saya tidak mau tahu. Lalu jika kita ditanya apakah kita setia pada satu fokus untuk apa yang kita sedang kerjakan? Jawab kita adalah, tidak boleh kaku, fleksibel. Kita perlu bisa beradaptasi dengan kondisi. Lukas mencatat hal ini saat orang-orang yang mau mengikut Yesus. Demikian tulisannya. Kepada orang lain dia berkata, ikutlah aku. Tetapi jawab orang itu, Tuhan izinkan saya pulang dulu. Setelah ayah saya meninggal dan dikuburkan, saya akan mengikut engkau. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, biarkanlah orang-orang yang mati secara rohani menunggu kematian sesama mereka. Tetapi kamu pergilah dan teruslah beritakan tentang kerajaan Allah kemana-mana. Seseorang yang lain lagi berkata, Tuhan, saya mau mengikuti engkau, tetapi izinkan saya pamit dulu kepada keluarga saya. Jawab Yesus kepadanya, orang yang mau mengikut aku, tetapi tidak sungguh-sungguh memusatkan perhatiannya kepadaku, tidak pantas menjadi utusan bagi kerajaan Allah. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, maka hal itu mensyaratkan seseorang yang terbukti dapat diandalkan. Kemudian seseorang yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, seseorang yang melaksanakan tindakan yang menunjukkan kesetiaannya itu. Ketiga hal ini dipusatkan perhatiannya atau memiliki pusat perhatian pada Yesus sepenuhnya. Hal ini kita temui dalam diri Daniel yang dicatat 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa ia lakukan. Di Daniel 6 ayat 10. Kesetiaan itu dicatat ketika Daniel dengan teman-temannya dipanggil kemudian. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siap dilemparkan ke perapian. Dengan berani mereka mengatakan tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia atau Allah akan melepaskan kami dari perapian
yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kesetiaan Daniel tumbuh dari sikap hatinya pada Tuhan ketika ia berdoa. Ya, ketika ia bersekutu pribadi dengan Tuhan. Dan mungkin ini juga mengingatkan kita, kalau Daniel memiliki persekutuan pribadi 1 jam, seperti Yesus mengatakan, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Jika Daniel 1 jam, maka 3 kali berarti dia memiliki waktu 3 jam sehari untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukankah itu buang-buang waktu? Saya pikir orang sekarang tidak mau buang-buang waktu. Walau hanya 1 jam saja. Bahkan 30 menit saja. Tidak perlu datang gereja dengan Zoom atau Google Meet atau dengan Microsoft Teams. Tidak punya waktu. Tapi dengan gadget, kita meluangkan waktu tanpa batas. Nah, kita yang diperhadapkan oleh zaman yang berubah, seringkali orang bilang kita harus berubah. Tapi bukankah seharusnya iman kita yang bertumbuh akan menjadikan kita orang yang setia, yang tetap setia, dan tidak mudah berubah? Kalau Daniel memusatkan dirinya pada Tuhan dalam kesetiaan beribadah, sehingga ia siap kehilangan nyawanya sekalipun, maka bagaimana dengan kita? Apakah kita mempertaruhkan fokus kita pada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan? Berhati-hatilah dengan kekristenan kita yang seperti kena sindrom perubahan dan kesiapan untuk melakukan sesuatu, bahkan segala sesuatu, tapi tidak menunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan. Sering orang mengatakan, action, only action, and not talk. Jangan banyak bicara, lakukan tindakannya. Katanya seperti itu. Tapi kita tersandung dengan kesetiaan ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena kita mungkin ingin melakukan pilihan-pilihan yang cepat dan segera untuk kita lakukan, tanpa kita mendengarkan Tuhan. Kita mengambil pilihan-pilihan yang akhirnya karena kita bergegas menunjukkan kepentingan diri kita, kelompok pekerjaan, pelayanan, dan bukan sama sekali pada Tuhan. Lalu, bagaimana kita dapat menjadi setia? Dari bagian sebelumnya, yaitu pengertian tentang kesetiaan, kita menemukan bahwa kesetiaan pada manusia tampaknya lebih dimungkinkan daripada kesetiaan pada Tuhan. Kesetiaan pada pekerjaan itu lebih dimungkinkan karena saya perlu nafkah daripada Tuhan. Kesetiaan pada manusia, kalkulasinya jelas dan tampak. Tapi jika kepada Tuhan, tidak tampak. Nggak langsung berdoa, langsung di depannya langsung ada makanan. Yang nyata-nyata aja. Yang masuk-masuk akal aja. Yang masuk-masuk akal, yang rasional aja. Buktinya kesetiaan kita juga tidak terwujud dalam perilaku. Taat pada Tuhan. Karena pilihan pertamanya bukan seperti itu. Karena pilihan pertama kita bukan dalam kesetiaan pada Tuhan. Dan di situ kita menetapkan batas pada diri kita, orang lain, dan perubahan. Tapi bukan pada Tuhan. Tuhan yang memiliki waktu. Kita
dapat menjadi setia. Jika kita mengukur, ya, sebaliknya, bukan pada diri kita, tapi mengukur dasar dan batas kesetiaan itu pada Tuhan. Mazmur 85 ayat 1-14 menyampaikan kepada kita kasih setia Tuhan. Kemudian hal yang menarik disebut dalam ayat 11 dengan frasa kasih dan kesetiaan akan bertemu. Karena keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 7 tentang kasih menyebutkan kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ada dua hal di sana, percaya dan menanggung segala sesuatu. Sangat berkaitan dengan kesetiaan. Kasihlah yang menumbuhkan kesetiaan. Penyataan kasih Tuhan yang menunjukkan kesetiaan pun tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau begitu, tanpa kasih Tuhan yang mengampuni dan menyucikan kita, maka tidak mungkin kita dapat menjadi setia sepenuhnya. Kita tidak belajar akan kesetiaan Tuhan yang terus mengampuni keberdosaan kita. Hidup yang belajar untuk setia sangat bergantung pada kasih yang diwujudkan dalam kesetiaannya yang mengampuni dan menyucikan kita. Kesetiaan itu ditetapkan pada atau diterapkan pada Allah sendiri, yang menepati perjanjiannya dan memberikan kasih setianya bagi mereka yang mengasihinya. Ulangan 7 ayat 9. Tidak mengherankan bahwa kesetiaan juga adalah buah roh, seperti sudah disampaikan, sama seperti kasih. Kesetiaan adalah inti dari karakter Tuhan. Alkitab berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Kesetiaan Allah merupakan atribut Allah, sifat Allah yang melekat dan tidak terpisahkan darinya. Iman dan kesetiaan bersumber dari Allah. Dan Dia ingin kita memohonkan semuanya padanya. Sebagaimana para murid yang memohon agar iman mereka ditambahkan olehnya. Karena kesetiaan itu ada pada Tuhan, berasal dari Tuhan. Karena itu penting untuk kita sungguh mengarahkan diri pada Allah yang mengasihi dengan setia itu. Bila kita tidak mengarahkan kepada Tuhan lebih dulu, maka kita tidak memiliki kesanggupan untuk setia. Saat Stefanus yang dipenuhi roh itu ditimpuki batu, ia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kesanggupan Stefanus berasal dari iman yang selalu diarahkan atau mengarahkan dirinya pada Tuhan. Demikian juga kita. Ketika kita menerima firman Tuhan saat ini, benih firman Tuhan yang hadir di dalam hati tanah yang baik, maka itu akan membawa kita mengarahkan diri kita pada Tuhan. Tidak harus seorang rasul, seorang yang melayani meja seperti Stefanus pun bisa. Mereka yang sudah menjadi murid, yaitu kita semua, dapat mengarahkan diri padanya.
mengarahkan diri pada Tuhan. Jadi hal yang pertama, yang penting untuk mengukur dasar dan batas kesetiaan itu pada Tuhan. Jangan kita mengukurnya pada manusia, sesama dan diri sendiri yang punya kepentingan. Tidak pada kekasih, tidak pada suami, tidak pada istri, tidak pada kakak, adik, saudara, atasan, bawahan, siapapun juga, kecuali pada Tuhan. Ya, karena dialah yang sesungguhnya pribadi yang satu-satunya setia. Dan di sini yang perlu kita lihat, bagaimana ia memiliki jaminan pengampunan bagi kita untuk menunjukkan kesetiaannya tadi. Kita melihat kesetiaannya melalui penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bahkan ketika kita masih berdosa, kita datang padanya dan mengaku dosa padanya. Dia mengampuni kita. Dan ini yang menunjukkan kesetiaannya. Dampak terbesar kesetiaannya itu membuat kita juga setia padanya. Membuat kita mau meninggalkan atau menanggalkan dosa-dosa itu. Hati kita yang tidak setia itu implanted kesetiaan Tuhan. Ditanamkan kesetiaan Tuhan. Lalu bagaimana jika kita bertemu dengan orang yang tidak setia? Tentu karena hanya Tuhan yang setia, kita pun tidak berharap lebih untuk kesetiaan manusia. Kesetiaan Tuhan di tengah manusia yang berdosa itu lebih penting. Dan kesetiaan Tuhan tidak mengajarkan kita untuk bergantung pada manusia. Dan ini hal yang penting untuk kita terus memandang kesetiaan Tuhan. Kita juga tahu bahwa Yesus dikhianati dan ditinggalkan oleh para murid karena kesetiaan mereka masih didasarkan oleh rasa takut pada manusia. Karena juga semua yang dicari oleh mereka. Nah, mereka masih mencari sesuatu. Yaitu menjadi yang terbesar dari yang lainnya. Kita pun seperti itu. Kita takut ditinggalkan orang yang kita kasih. Karena kita selalu mencari orang yang kita kasih. Orang yang kita berharap untuk kita boleh bergantung. Kita takut di PHK karena kita sedang mencari nafkah. Kita takut kehilangan jabatan. Karena itu kita mencari dan mendapatkan pekerjaan sekalipun kita atau mencari nafkah sekalipun kita tidak beribadah. Kita takut kehilangan muka karena kita mencari muka ke orang lain. Tapi bukan ke Tuhan. Kita takut akan segalanya karena kita mencari segalanya. Alhasil kesetiaan kita pudar oleh rasa takut yang tidak pada tempatnya. Kita mencari bukan pada tempatnya karena itu penting untuk mengukur dasar dan batas kesetiaan itu pada Tuhan, hanya pada Tuhan. Agar kita tidak menempatkan rasa takut pada manusia dan keadaan apapun juga. Ketika ada sesuatu yang begitu payah, begitu susah untuk mencari sesuatu atau seseorang yang sebetulnya kita tidak bisa bergantung padanya, jangan kita kecolongan. Karena ini seperti mana yang lebih dahulu. Setia itu seperti kita berada dalam durasi yang panjang untuk kita ada di satu tempat dari start sampai awal. Dan kadang-kadang kita melihatnya di akhirnya. Tapi kita bisa kecolongan dari awalnya. Ketika kita takut dan ketika kita mencari orang lain, sesuatu, tetapi bukan Tuhan. Kesetiaan kita ditentukan oleh
kesetiaan Tuhan. Dan bagaimana kita meresponnya? Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikannya. Tempatkan kesetiaan itu pada Tuhan. Hanya Dia yang setia. Ingatlah dan pikirkan tentang kesetiaan Tuhan dalam setiap bidang kehidupan. Melindungi dan menyediakan bagi kita, memberi kita pengampunan dosa, menjanjikan kita kehidupan kekal, dan kerajaan damai-Nya yang akan datang. Kita dapat membiarkan kesetiaan-Nya mengilhami komitmen kita untuk setia. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi setia? Yang pertama tadi kita mengukur dasar dan batas kesetiaan itu pada Tuhan. Yang kedua adalah mengukur dasar dan batas kesetiaan itu pada kehambaan kita di hadapan Tuhan. Dari Lukas pasal 17 ayat 1-10. Seorang hamba yang telah melakukan apa yang diminta oleh tuannya. Menempatkan harga dirinya dalam kerendahan. Ia sudah bekerja di luar sana. Tetapi ketika ia pulang ke rumah, ia menunggu dan masih menyediakan makanan di meja sampai tuannya makan dan menyuruhnya untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Untuk dirinya kemudian makan. Dan itulah yang merupakan satu kehambaan. Kesetiaan, bukan saja itu menggambarkan kesetiaan, bukan saja saat bekerja, tapi juga saat di rumah. Bukan saja saat di rumah, begitu juga saat pelayanan. Dimanapun juga. Sebagaimana kita melayani Tuhan. Saat mendoakan seseorang, lalu doa itu dijawab, Tuhan, apakah jawaban kita adalah kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna? Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Apakah kita akan mengatakan demikian? Ketika kita melakukan pelayanan seperti berkhotbah, atau mengunjungi, melakukan kewajiban kita, lebih daripada karyawan lainnya, atau kita punya rasa memiliki yang tinggi di dalam sebuah perusahaan ataupun usaha, gereja ataupun toko, lebih daripada karyawan lainnya, apakah kita akan berkata dengan segala hal yang mungkin kita bisa lakukan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan? Hal ini penting sekali karena gambaran yang disampaikan Yesus adalah gambaran dirinya yang mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Gambaran ini yang seharusnya ada pada kita semua. Entah orang lain suka atau tidak suka. Entah kita suka atau tidak suka juga. Kesetiaan diwujudkan melalui ketaatan, dan ketaatan diukur pada dasar dan batas sejauh mana kita mau menjadi hamba. Karena itu kita tidak mencari pujian dan penerimaan manusia. Karena tujuan kita jelas, yaitu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Tanpa kehambaan, kita tidak mungkin hidup dalam kesetiaan. Kita menjadi orang yang bermuka dua, mengandalkan relasi, yang sesungguhnya kita tidak memiliki kompetensi, dan tidak melakukan sesuatu dalam tanggung jawab kita pada Tuhan. Lampu merah, terobos saja. Akibatnya kita mudah diperhamba untuk mendapatkan hal-hal yang kita cari dan dapatkan. Kalau sudah demikian, maka kita pasti tidak akan setia pada Tuhan. Orang yang diperhamba akan mengkhianati dan meninggalkan Tuhan yang sesungguhnya.
Tidak ada dua Tuhan. Sama seperti Yudas Iskariot. Atau tidak ada dua Tuhan, kedudukan menjadi lebih baik dari yang lainnya, seperti murid-murid yang berkompetisi untuk mendapatkan yang paling baik di dalam kedudukannya bersama dengan Yesus. Ini yang dialami oleh para murid Yesus. Dan siapapun juga saat ini yang mengatakan mengenal Tuhan dan harus mengambil keputusan untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Mengambil keputusan itu dan bukan mengatakan tidak. Kalau Tuhan kita adalah denominasi, perusahaan, atasan, relasi, jabatan, dan keluarga kita, maka kita bukanlah hamba Tuhan. Sekalipun pada tingkat tertentu, ya kita bisa mengaplikasikannya juga di bidang dan terhadap orang lain. Bahkan dalam pernikahan pun suami istri ada di bawah satu Tuhan. Kesetiaan pasangan suami istri juga dikarenakan kesetiaan Tuhan. Karena itu keduanya pun perlu melakukan apa yang diperintahkan didasarkan oleh kehambaan mereka pada Tuhan. Sehingga keduanya saling melayani sebagai suami istri. Seperti mereka melayani Tuhan. Milikikah dasar dan ukuran kesetiaan yang menjadikan Anda dan saya sungguh sebagai hamba Tuhan. Karena dari sana kesetiaan kita akan terwujud. Kesetiaan kita akan diuji dari yang terendah. Kesetiaan kita akan diuji untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengaku padamu bahwa kami tidak setia padamu. Kami tidak setia padamu karena kami tidak menempatkan kesetiaan itu pada Tuhan. Kami menempatkan pada kondisi, keadaan, situasi, dan pada orang lain lebih daripada Tuhan. Dan kami juga tidak menjadikan diri kami mengukur batasan, memiliki dasar kesetiaan sebagai hamba, sehingga kami, Tuhan, seringkali gundah gulana, seringkali terombang-ambing, tidak melihat, memandang Engkau, yang juga sebagai hamba yang taat dan mati di kayu salib. Inilah kami, Tuhan, ajar kami, Roh Kudus pimpin kami, untuk kami sungguh-sungguh menjadi hamba yang setia. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.